Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali ya seperti biasa, yaitu analisa mengenai si XAUUSD atau si gold ini sendiri. Tapi sebelum saya melanjutkan analisa saya, jadi saya ingin meluruskan satu hal terlebih dahulu ya kepada kalian semua. Ya, bahwa sebenarnya ya kemarin itu kalau kalian perhatikan memang ada satu case ya, nggak beberapa case sih, ada satu case yang bisa dikatakan oknum tidak bertanggung jawab yang sudah melakukan pencemaran nama baik gitu. Jadi memang jadi khususnya untuk teman-teman yang sesama bekerja di bidang content creator ya seperti saya dan juga Pak Ahmad ya, yang mendirikan channel Smart Money ID ya kan. Kita sangat berterima kasih ya atas kontribusi kalian ya sebagai followers kami dan juga pengikut kami yang sudah ya mau melaporkan kejadian tersebut gitu. Dan mungkin nggak hanya beliau aja channel yang dipakai namanya untuk kegiatan yang negatif ya seperti kemarin, tapi saya harapkan ya dengan adanya saling bantu ya dalam dunia content creator ya, terutamanya untuk di bagian trading ya kan, karena kan memang banyak investasi bodong yang mengatasnamakan suatu lembaga ya, baik itu lembaga keuangan yang resmi pun terkadang masih ada investasi bodongnya gitu. Nah itu yang harus kita hati-hati. Jadi saya sangat berterima kasih untuk kalian ya yang followers saya dan juga followers Smart Money ID ya, bisa saling membantu dan juga bisa saling backup untuk cari jalan keluarnya gitu, dan juga bisa saling melaporkan ya kalau misalkan ada kejanggalan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi saya ingin berterima kasih gitu. Untuk permasalahan yang kemarin itu kan ada oknum yang memang memakai nama Smart Money ID ya untuk dijadikan Telegram ya, kayak dia berani tulis ini adalah real account, bahkan untuk linknya pun link Telegram itu sama Smart Money ID 7211 sama dengan YouTube-nya beliau gitu. Nah ini yang harus kita hati-hati, dan juga kenapa saya bilang sangat berterima kasih untuk kalian yang mau ya saling support ya untuk kita para content creator ya kan, yang sebagai followers kita, karena kita tanpa ada kalian mungkin kita juga nggak akan tahu kalau misalkan ada case yang begini, dan ini sangat merugikan gitu untuk kita sebagai content creator. Nah ini saya ingin berterima kasih untuk kalian followers saya dan juga followers Smart Money ID ya, dan masalahnya juga sudah clear gitu. Nah ini dia kalau kita perhatikan ya, ini saya ada rekam juga di Telegram saya, fotonya itu udah 1500 ya kalau kita lihat. Jadi dia sudah bisa dibilang sudah memposting cukup banyak ya konten yang nggak tahu dia ngambil dari Telegram mana aja ya, mungkin nggak cuma dari Telegram saya ya kan, atau mungkin nggak dari Telegram ya, Smart Money ID ya kan, tapi memang sampai dia menggunakan nama Smart Money ID, dan ini bisa dikatakan pencemaran nama baik dari Smart Money ID gitu. Nah ini pesan saya juga ya untuk kalian yang mau jadi content creator ya, usahakan kita mengambil, kalau kita ingin ya mengikuti atau kita ingin memberikan suatu konten yang sama dengan channel yang lainnya, usahakan kita mendirikannya sendiri gitu. Bahasa mendirikan sendiri itu artinya kita itu merombak ya cara penyampaiannya, kemudian cara penggunaannya ya dengan cara kita sendiri, dengan style kita gitu. Karena saya yakin setiap content creator itu selalu punya caranya ya, setiap channel itu unik gitu, jadi punya kayak bisa dibilang ciri khasnya tersendiri gitu. Nah itu harus kita tonjolkan. Kontennya boleh sama gitu, tapi ciri khasnya pasti berbeda gitu. Nah ini yang cukup disayangkan adalah oknum ini yang tidak bertanggung jawab memakai nama Smart Money ID ya gitu. Mungkin yang kita temukan adalah ini gitu, cuma mungkin kedepannya dari Jurnal Trading ID pun ada oknum tidak bertanggung jawab untuk memakai nama Jurnal Trading ID ya. Nah itu yang saya harus infokan kepada kalian semua gitu. Jadi untuk untuk Jurnal Trading ID sendiri ya, ini dari saya ownernya Johan
itu nggak pernah ada yang namanya penitipan investasi, baik itu yang ada instant payment ataupun instant withdraw ya kan, seperti yang dituliskan di sini ya kan, ataupun ada jaminan profit return 100% terjamin gitu. Nah ini bahaya gitu. Dan ini masa dia pakai nama Smart Money ID, dan itu bisa sangat disayangkan kalau misalkan ada oknum ya, atau misalkan ada followers baru yang baru terjun dan dia nggak tahu ya kan, ya ada nanti malah dia menyalahkan si Smart Money ID ini, padahal ini bukan punya dia gitu. Nah ini harus hati-hati gitu. Jadi kita sebagai bahasanya sebagai penonton ya, sebagai penikmat konten ya, kita juga harus wise dalam memilih channel gitu. Apakah channel ini asli atau enggak, itu kita bisa tanyakan kepada ownernya itu sendiri. Baik itu kalau misalnya kita ketemu nih di channel YouTube-nya ya untuk pertama kali, ternyata kita ketemu lagi channel Telegramnya gitu, atau akun Instagramnya ya kan, atau misalkan Twitternya dan sebagainya kan. Sekarang banyak tuh ya untuk maksudnya kayak media sosial lainnya gitu, baik itu TikTok dan sebagainya. Nah itu kita bisa tanyakan langsung gitu kepada ownernya. Dan biasanya owner sendiri pun ya, contoh seperti saya itu selalu menjelaskan bahwa channel Telegram kami itu hanya satu gitu. Channel Telegram kita cuma satu, Journal Trading ID, dan ini linknya itu cuma satu ya. Linknya cuma satu, Journal Trading _ID gitu. Dan untuk admin itu juga hanya satu untuk admin kita gitu ya. Dan admin kita pun ya untuk Journal Trading ID itu bisa dibilang adalah premium account, jadi ada tanda bintangnya gitu. Dan di dalam admin tersebut ya, itu biasanya ya kan, kalau kita lihat ya, itu nggak pernah tuh yang namanya kita ada mengajak untuk investasi bodong ya kan, atau kita bilang ayo top up aja gitu, nanti kita yang kelola duitnya, itu nggak ada gitu. Jadi kita nggak ada jaminan titip dana ataupun menjamin profit return 100% dari grup premium. Kita memang ada grup premium, cuma kita nggak pernah menjamin 100% profit gitu. Kalau misalkan ada orang yang menjamin 100% profit ya, terjamin dia bilang gitu, itu bisa dibilang sebenarnya adalah penipuan gitu ya. Nah ini adalah konfirmasi dari ownernya ya, bahwa sebenarnya itu bukan channel milik dia, dan si owner ini punya channel pribadi sendiri gitu. Nah ini channel pribadi ownernya ya, Akademi SMC Discussion sama Akademi SMC gitu. Ini adalah channel pribadi ownernya di Telegram juga gitu. Nah itu private, bukan WhatsApp ya. Udah saya konfirmasi juga ke ownernya sendiri. Jadi kalian harus hati-hati ya. Mungkin kedepannya kalau kalian juga ketemu ya, baik itu dari Smart Money ID ya kan namanya, tapi itu mencurigakan, lebih baik kalian laporkan ke penggunanya langsung ya kan. Nah ini bahasanya dia posting konten saya gitu, jadi nantinya akan ada yang namanya statement yang berbeda takutnya dari orang-orang yang awam. Nah itu jadi lebih baik kalian langsung laporkan ya ke pemilik akun aslinya ya. Baik itu kalau di YouTube berarti kalian laporkan ke YouTube aja biar supaya bisa langsung ditindaklanjutin ya kan. Atau kalau misalkan kalian ketemu lagi nih punya Journal Trading ID ya kan, tapi isinya juga sama seperti ini ya, misalkan ada instant payment atau withdraw dan invest to get a good result dan segala macam. Nah itu harus kalian segera laporkan juga ya. Kalau bisa bantu laporkan ke saya, nanti biar saya juga infokan kepada banyak orang gitu. Nah itu nantinya saya juga sudah wanti-wanti sebenarnya dari dulu, dari awal saya bangun channel ini gitu, karena memang sebelumnya juga udah pernah kejadian seperti ini gitu. Jadi saya udah wanti-wanti dari beberapa kali ya. Itu saya ada bilang kalau misalkan channel Telegram Journal Trading ID itu hanya ada satu gitu, dan itu tidak menerima kelola dana sama sekali. Ingat ya, tidak menerima kelola dana sama sekali. Nah jadi ya hanya ada satu, dan admin Telegramnya itu juga cuma satu gitu. Nah ini admin Telegramnya itu kita ada tanda bintangnya di sini, ada premium accountnya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pembahasan analisa teknikal ya si gold ini sendiri gitu.
saat ini ya kita akan lanjut untuk membahas technical analysis si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Nah, sebelumnya di sini kita ada mapping daily ya, seperti yang saya bilang ini mapping daily saya atau mapping harian saya. Sedangkan kalau untuk yang di sini yaitu di satu lagi ini untuk trade, bisa dibilang mapping untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi bisa dikatakan untuk berlaku dari Senin sampai Jumat nanti gitu untuk mappingnya selama XAUUSD berada di dalam range 1980 ya kan sampai 1935. Nah, selama di sini sampai 1925 ya, sorry ya di sini. Nah, ini kita masih bilang mappingnya masih berlaku, tapi kalau dia ada break dari 1925 maka kita butuh membuat mapping mingguan yang baru lagi gitu. Jadi ini untuk mapping mingguan yang biasa kita bahas untuk weekly. Nah, kalau ini adalah mapping harian gitu. Bedanya apa? Kalau mapping mingguan biasa kita pakai 4 jam ya kan, karena kan kita nggak mungkin nih mau mapping 4 jam digunakan untuk intraday, karena memang range dari si 4 jam ini ya candlesticknya itu biasa punya jarak yang cukup jauh gitu. Contohnya 1952 ya ke 1956 itu udah bisa dikatakan 50 pips 40 pips sendiri gitu. Kemudian 1935 ke 1940 range entry-nya itu udah 40 pips sendiri gitu. Dan memang kalau untuk entry pun kita butuh yang namanya konfirmasi di time frame kecil, jadi nggak semata-mata oh 4 jam udah di support nih ya kan kita bisa langsung entry, enggak gitu. Jadi untuk entry konfirmasi, untuk konfirmasi entry kita butuh turunin time frame kita ke yang lebih kecil, misalkan dari 4 jam ya biasanya saya menggunakan 15 menit atau yang 5 menit gitu. Nah, bisa nggak sih bang kalau misalnya mau pakai 30 menit karena saya ditinggal kerja terus gitu, hanya bisa buka jam pagi ya kan, misalnya jam 8 sebelum masuk kerja, terus buka lagi jam 12 siang pas istirahat ya kan, atau jam 1 setelah makan ya kan, terus nanti buka lagi pas pulang kerja jam 5 sore. Bisa nggak sih kita pakai 30 menit atau 1 jam? Nah, itu jawabannya bisa gitu ya. Sebenarnya mentok-mentok itu adalah 30 menit kalau kalian mau main intraday gitu, karena memang itu menurut saya udah best value banget ya, atau best deal banget kita pakai yang 30 menit kalau untuk main intraday seperti ini gitu. Nah, ini saya pakai mapping 30 menit. Nah, nanti konfirmasinya di mana? Konfirmasi saya nanti di 5 menit ataupun di 15 menit gitu. Jadi biasanya mapping ini pun akan saya gunakan di channel premium Juna Trading ID untuk entry gitu. Kalau untuk saat ini ya ditanya saya ada nggak sih hold posisi? Jujur saya ada gitu. Saya juga sudah infokan ke channel premium ya, kita buka bareng-bareng di 195. Nah, 1956 ya kan, terus bukan 1956, 1958 ya, 1958 1960 ya, kita ada open ya di daerah tersebut. Dan untuk saat ini kita masih hold gitu dengan SL plus di 1956 itu. Jadi saya juga udah infokan kepada mereka kalau saya pribadi saya ada hold ya, dan memang kita nantinya ya rencananya untuk cari area short buy dulu baru dilanjutkan dengan sell gitu. Nah, itu untuk premium channel yang memang untuk saat ini saya handle sendiri gitu. Kemudian kalau dibilang zona ya, ini ada beberapa zona sebenarnya saya perhatikan untuk hari ini ya di time frame 30 menit. Dan yang jadi pusat perhatian pertama saya adalah COT level ya, kalau kalian masih ingat gitu. COT level itu sudah 2 kali minus ya, bisa dibilang 2 minggu minus berturut-turut. Nah, itu memang cukup bisa dikatakan sentimen si gold ini mulai melemah gitu. Kemudian kalau kita perhatikan juga ya, sebelum suku bunga itu dibikin stagnan ya sama si presiden Amerika ya, atau si Fed itu sendiri, itu juga sudah pernah kita bahas kurang lebih di tanggal 25 Mei ya. Itu kita juga udah bilang ada kemungkinan dari hasil FOMC tersebut bahwa suku bunga itu di pause terlebih dahulu gitu. Nah, itu memang sempat kejadian. Kalau kita lihat memang kenyataannya adalah suku bunga di pause terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang untuk suku bunga tidak ada kenaikan. Jadi sebenarnya berdampak apa sih ke dolar gitu kalau misalkan suku bunga nggak dinaikkan? Nah, sebenarnya untuk dampak ke dolar sendiri itu nggak cukup banyak ya. Bahkan kalau saya perhatikan memang bisa dikatakan dampaknya negatif ya. Jadi memang kenaikan dari si gold ini yang bisa dikatakan dari 1925 ke 1970 ya, bahkan kemarin kalau kita perhatikan ya,
ya 1970 ya 1966 ya ke area ini, itu karena memang pertama karena dolar itu turun gitu, tidak ada kenaikan suku bunga. Nah untuk saat ini dolar itu sudah coba untuk naik lagi nih, dia manjat lagi. Nah kalau kita lihat di 30 menit ya, jangankan 30 menit ya, kalau kita lihat di 1 jam deh gitu, ini ada yang namanya trend line gitu, trend line 1 jam untuk si dolar sendiri atau si DXY. Nah, resisten dia itu tadi kembali ke sini 102.65 sampai 102.8 kembali. Nah ini harus kita hati-hati nih gitu. Begitu dia sudah sampai di sini ya, begitu dia sudah sampai di sini, kita harus perhatikan apakah si gold ini akan pullback atau tidak gitu. Nah ini kan kalau kita lihat gold itu juga bertahan di area 1945 nya dia gitu kan. 1945 ini juga area supportnya kita yang kita bahas ya beberapa kali juga dalam video weekly kemarin udah kita bahas 1945 sebagai supportnya dia. Nah ini juga yang kita perhatikan, selama di 1945 ini belum bisa di break ya untuk yang weekly candle, weekly candle. Untuk yang mapping mingguan ini dia akan potensi kembali lagi untuk retest ke 1952 sampai 1956 gitu. Jadi dia kurang lebih kalau saya perhatikan ini itu akan bermain di dalam range ini dulu sampai dia bisa break lagi nih ke bawah dengan target 1935 1940 gitu ya. Nah kemudian kalau dari 30 menit, nah ini ada beberapa area ya. Jadi kalau kita mau ambil sell ya better kita tunggu di 1948 ya atau 1950 gitu. Kenapa 1948 harus kita perhatikan? Nah ini bisa jadi range sell kita nih gitu kan, yang bisa kita bikin jadi sebagai ancang-ancang ya, bukan langsung sell ya, tapi ancang-ancang sell. Karena ini adalah area breakout, ini kan low dia yang kemarin nih tanggal 19 ya kan, ini tanggal 20, artinya dia udah break dari low yang kemarin. Dan posisinya itu dia juga masih berada di dalam trendline downtrendnya dia 1, 2, 3. Nah ini dia berada di trendline downtrendnya dia gitu. Jadi memang masih posisinya untuk turun. Nah naiknya dia pun kalau kita perhatikan di sini ya itu kurang lebih ke sini 1950, 1952, 50 lebih dikit lah ya, baru dia lanjut turun ke bawah. Nanti dia mungkin ke sideways dulu begini, baru dia break turun ke 1940. Itu sih kalau yang saya perhatikan skenario dari si gold hari ini gitu. Makanya untuk sell di 1958 ini masih saya hold di 1956 SL plus ya gitu. Nah ini yang saya lihat ya proyeksi untuk hari ini gitu. Nah tapi perlu kita perhatikan ya, kalau si gold ini sendiri ya dia itu kalau udah nyentuh harga 1945 ya selama dia breakout dia bisa aja gitu, potensi dia untuk break dari struktur downtrend ini. Nah dia break dari struktur downtrend, kita akan cari area buy. Begitu dia bisa break dari mana, dari 1954 itu atau 1952 ya di sini. Nah kenapa sih kalau dia break dari 1952 ini kita berganti struktur, berganti jadi buy dari sell ke buy, karena ini adalah struktur downtrendnya dia gitu. Jadi begitu dia break dari high-nya dia yang di sini ya, itu berarti posisinya dia terjadi yang namanya choch gitu. Nah chochnya ini artinya dia ada perubahan struktur harga dari yang strukturnya downtrend ya kan menjadi uptrend gitu. Nah dia ada potensi ini nanti untuk retest kemana, untuk retest ke 1958 ya kan, terus 1960 kembali di sini. Bahkan sampai tertinggi itu adalah 1965 ke 1970 dari tesnya gitu. Nah selama dia masih berada dalam struktur turun, berarti kita masih fokus untuk ambil sell zone aja gitu. Karena juga kalau kita perhatikan dari area ini ya 4 jam maupun daily-nya itu juga dia masih dalam red sideways. Jadi biasanya dia kalau udah dari 1966 ya kalau kita perhatikan di sini itu belum bisa break ya. Ya belum bisa break, dia cenderung untuk turun ke bawah lagi gitu. Ini juga sama, dia turun ke bawah lagi. Nah ini kalau kita pelajarin sih ya, karena memang udah 2 kali ya dia begitu,
sini satu, berarti ini juga potensi dia turun ke bawah lagi gitu. Di sini 1935 1940 kembali gitu ya. Itu kalau dari saya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain nih, misalkan Bang John saya punya pandangan lain, kalau dia akan naik dulu nih gitu 1970 dulu baru dia turun, dia ngebentuk yang namanya double top di sini. Ini kan single top ya. Nanti kalau dia naik lagi dia akan bentuknya double top di sini. Nah itu baru dia turun Bang, nggak apa-apa gitu, kalian boleh paparkan, itu bebas ya. Karena memang kalau technical analysis jujur itu pasti akan sangat tergantung dari tradernya gitu, nggak bisa dibilang punya patokan pasti, karena tergantung setiap trader itu punya keinginannya atau bisa dikatakan kebutuhannya masing-masing ya. Jadi memang pasti banyak pandangan yang berbeda mengenai technical analysis ini, nggak ada yang salah gitu, tetap semua bergantung ke pasar nantinya. Cuma cara dari sudut pandang trader tersebut aja itu yang berbeda, dan cara mainnya biasanya yang berbeda juga gitu. Ada yang maunya short atau ada yang maunya intraday, ada yang maunya long, itu nggak masalah gitu. Pasti setiap dari kita punya pandangan yang berbeda begitu. Oke, jadi gitu ya kalau dari saya. Pokoknya kalau untuk titik sell point itu ada pertama di 1948 1950, tapi ini high risk. Ini kemudian kedua di 1954 ya, 1952 ya. Sebenarnya betternya kalau kalian mau sell itu ya di sini gitu, karena ini masih berada di bawah selling pointnya atau resistennya dia gitu. Tapi kalau misalkan untuk medium risk saya lebih recommended di sini. Selama dia belum bisa break 55 aja itu masih aman gitu, karena memang struktur harganya dia belum break. Walaupun ada break trendline, kalian jangan pikir dia akan langsung naik gitu, belum tentu gitu, karena trennya ini hanya alat bantu gitu, bukan jadi penentu tren. Yang jadi penentu tren adalah struktur harganya. Struktur harga masih downtrend kok gitu. Selama dia belum bisa break 55 itu dia masih turun, jadi masih aman untuk kita ambil sell. Tapi begitu dia udah break 55, lebih baik kita cari area buy dengan target 58, 60 ya kan, 65 sampai 70 kembali gitu. Baru kita dari sini kita cari area sell kembali gitu aja. Oke. Jadi kita cukup following the trend aja untuk saat ini. Dan kalau kita perhatikan juga sebenarnya ada imbalance volume ya. Imbalance volume ini bisa kita lihat pakai yang namanya volume profile gitu dari kenaikan ini. Nah, terjadi imbalance volumes di area ini saat ini gitu. Ini imbalance volume cukup tinggi sih, cukup lebar ya kalau saya lihat, 1947 sampai 1942. Jadi kemungkinan besar dia akan berkutik di daerah-daerah ini gitu. Lalu kemudian baru nanti dia main lagi ke 1940, 1939. Ini minor supportnya dia. Oke, ini minor supportnya dia, minor supportnya dia. Baru nanti kalau untuk buy zone lagi itu ada di 1937 sampai 1935. Saran saya di sini gitu. Ini buy zone 1 ya kan. Kemudian buy zone 2 saya ada di sini 1928 1925. Ini untuk kalau misalkan mau di hold agak long ya, kedua zona ini gitu. Tapi kalau misalkan untuk short biasa saya akan main di 45 ya, kayak minor supportnya dia gini, terus 40. Nah ini biasa untuk short gitu. Tapi kalau untuk long biasa saya akan ambil di daerah-daerah kayak yang saya tandain kotak seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk analisa gold hari ini ya. Mungkin videonya agak panjang, tapi saya harap video ini bisa membantu kalian dalam memilih ya entry ataupun keputusan trading kalian hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.